Baik, kita lanjutkan. Kita ambil contoh. Ya, kita langsung contoh. Ini anggaran penjualan tahun depan. Ini per triwulan. Triwulan 1, 12 juta rupiah. Triwulan 2, 15 juta rupiah. Triwulan 3, 13 juta rupiah. Triwulan 4, 20 juta rupiah. Pada tahun depan, penjualan kredit diperkirakan mencakup 80%. Jadi 80% dari tiap-tiap penjualan per triwulan itu adalah penjualan kredit. Dari penjualan kredit tersebut, 60% akan dibayarkan oleh pelanggan pada triwulan berikutnya. Ya, jadi pada triwulan berikutnya setelah transaksi. Sedangkan sisanya 40% dibayar triwulan berikutnya lagi dari pembayaran pertama. Jadi kalau penjualan di triwulan 1, berarti 80%-nya diterima di triwulan kedua. 60%-nya diterima pada triwulan kedua, 40%-nya diterima pada triwulan ketiga. Ya. Selama beberapa periode, setiap debitur atau pengutang ya, rata-rata tidak melunasi utangnya sebesar 5%. Yang namanya bad debt, ya, piutang tak tertagih. Nah, langkah pertama adalah membuat tabel penjualan tunai dan kredit. Kita harus pisah dulu, ya, berapa piutang bersihnya. Karena di situ ada yang tidak tertagih 5% ya. Nah, triwulan 1 penjualannya 12 juta, tunainya 20% ya, tunai 20%, kredit 80%, berarti tunainya 20% kali 12 juta, 2.400.000. Kreditnya 80% kali 12 juta, 9.600.000. Nah, piutang tidak tertagih 5% dari 12 juta, yaitu 480.000. Sehingga piutang bersihnya tinggal 12 juta dikurang, bukan 12 juta karena yang kredit kan hanya 80%. 9.600.000 dikurang 480.000. Sehingga piutang bersih hanya 9.120.000. Karena yang 2,4 juta sudah diterima tunai. Nah, demikian dengan cara yang sama kita bisa hitung yang di triwulan 2, 3, dan 4. Ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, ini ada data lagi. Kita hitung. Kita hitung dulu berapa penjualan triwulan 1 yang diterima di triwulan 2. Ya. Berarti 60% penjualan di triwulan 1 itu diterima di triwulan 2. 60% kali penjualan bersih ya. Dari penjualan bersih berarti 5.472.000. Penjualan di triwulan pertama diterima di triwulan 3, 40% kali 9.120.000. Sama dengan 3.640.000. Sekarang penjualan triwulan 2 yang diterima di triwulan 3, 60% kali 11.400.000. Ini penjualan netonya di piutang neto ya, piutang bersih di triwulan 2. 11.400.000 kali 60% berarti 6.840.000. Penjualan triwulan 2 yang diterima di triwulan 4, 40% kali 11.400.000 sama dengan 2.560.000. Nah, begitu seterusnya cara menghitungnya penerimaan-penerimaan itu. Nah, langkah berikutnya baru membuat tabel kedua. Anggaran pengumpulan piutang untuk tahun depan. Ya, total piutangnya triwulan 1 9.120.000, triwulan 2 11.400.000, triwulan 3 9.880.000, triwulan 4
15.200.000, total piutangnya adalah 45.600.000. Nah, dari penjualan triwulan 1 sampai 4 itu ya udah pastilah enggak ada yang diterima di triwulan 1. Ya, sesuai dengan ketentuan yang tercatat di atas tadi di soal. Penjualan triwulan 2 diterima di triwulan penjualan di triwulan 1 diterima pertama di triwulan 2 60%. Ya, itu yang 5.472.000. 40% diterima di triwulan 3 3.648.000. Penjualan triwulan 2 diterima di triwulan 3 60%. Di 6.840.000 diterima 40% di triwulan 4 4.560.000. Nah, kemudian penjualan di triwulan 3 diterima di triwulan 4 60%. Ya. Nah, ini kalau dianggap cukup sampai triwulan 4 aja kita buat anggarannya. Berarti yang tahun berikutnya kita ya bisa aja dilanjutkan ya, tapi di contoh ini kita nggak usah melanjutkan. Kita nyambur anggaran di tahun ini 1 tahun saja, triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, ada penjualan triwulan 3 itu yang diterima di triwulan pertama tahun berikutnya. Sedangkan penjualan di triwulan 4 semuanya diterima di tahun berikutnya. Ya. Nah, sehingga udah bisa dilihat di sini berapa penerimaan kas dari piutang itu. Di triwulan 3 kita menerima kas 5.472.000. Di triwulan 2 maksud saya, di triwulan 3 menerima kas 10.488.000. Di triwulan 4 menerima 10.488.000. Ya. Nah, ini jadi hanya 2 langkah aja ya. Pertama buat tabel ini, ya, kemudian buat perhitungan-perhitungannya. Nah, hanya 2 tabel aja dalam anggaran pengumpulan piutang itu. Nah, anggaran piutang, pengumpulan piutang ini nanti akan masuk ke anggaran kas. Jadi connect dia ke anggaran kas. Di penerimaan kas pada triwulan 2, 3, dan 4. Di sini. Triwulan 1, sebenarnya triwulan 1 itu ada ya. Itu penjualan di tahun sebelumnya.